Para Sudaners, kuma kabarna damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Xin Mei bertemu kembali dengan adik seperguruannya, Seng, yang melacaknya menggunakan burung peniru. Pertemuan mereka terputus oleh suara lonceng dari Gua Jiujue, pertanda bahwa pil keabadian hampir selesai. Di perjalanan, mereka dihadang oleh Bai Zongying. Xin Mei menantangnya dengan sebuah ramalan tentang juru selamat yang lahir pada hari ke-9 bulan ke-9. Peran yang dulu diyakini akan dipenuhi oleh Zongying. Kata-kata itu mengguncang batin Zongying hingga ia memberikan mereka lewat. Di dalam goa, Su Tai yang melemah di kursi rodanya memerintahkan murid-muridnya untuk memacu tungku menuju tahap akhir. Di saat yang sama, Lu Huai terbangun dari prosedur pembaruan tulangnya. Ia terkejut menyadari bahwa tulang yang ditanam di tubuhnya bukanlah tulang hewan, melainkan tulang manusia. Merasakan firasat buruk, ia pun menuntut untuk bertemu dengan Su Tai. Di luar, suara 28 genderang mulai bertalu untuk menghormati Sendong. Namun Lin Muan menyadari ada yang salah. Musik kecapi yang dimainkan bukanlah lagu perayaan, melainkan melodi perpisahan, sebuah lagu kematian. 师父有话让我跟你说，有幸认识了他，但传承了这份医术，还有何事？ Ternyata Su Tai telah mengorbankan tulangnya sendiri untuk Lu Huai. Ia memilih mengakhiri hidupnya saat musik itu bergema di lembah. 是时候该歇，他一定会有办法的。都让师傅来上身，骨头还算硬。Ketika Lu Huai tiba di Gua Jiujue, Su Tai telah tiada. Guru dan murid itu tidak sempat bertemu untuk terakhir kalinya. Seiring kematian Su Tai, tungku alkimia meledak hebat. Pil keabadian yang dinanti-nantikan hancur menjadi abu. Di hari-hari terakhirnya, Su Tai rupanya telah mempersiapkan masa depan Lu Huai sebagai manusia biasa. Ia meninggalkan peti berisi obat-obatan darurat dan akta kepemilikan berbagai properti di ibu kota, Kabupaten Wai Nenyang, dan tempat lainnya agar Lu Huai selalu memiliki tempat bernaung. Ia bahkan menyusun daftar kuliner khas daerah untuk dinikmati Lu Huai yang kini telah memiliki indera perasa. 江南的状元，咱家在这些。按照您的吩咐，而且作用也很像，提升境界的能力。果然是年纪大了。你不许嫌弃我。师傅的灵柩就存放在。师姐，你饿不饿？我们一起。 Kedukaan di lembah terganggu oleh kedatangan sekte-sekte abadi di aula, dipimpin oleh sekte Tianyuan. Mereka mencoba menjarah sumber daya lembah sebagai kompensasi atas gagalnya pembuatan pil. Lei Fengxi bahkan menuntut agar jenazah Su Tai dan murid-muridnya dibawa untuk diinterogasi.
Kemudian Lu Wei muncul dan dengan mudah menghabisi para penyusup tersebut. Ia mengungkapkan jati dirinya sebagai guru dari Su Tai. Dengan kekuatan yang luar biasa, ia mengancam akan memusnahkan sekte manapun yang berani mengusik lembah Chongling. 吃点东西。下去，去伺候你，不会孤单了。马爽了吗？不能换骨了，到时候看有何灯。从昨夜起，就在。 Setelah upacara pemakaman, Xin Mei merenung bahwa pil keabadian adalah tujuan yang mulia, namun salah waktu, ibarat membuat arak di tengah bencana kelaparan. Ia percaya suatu hari nanti, saat dunia sudah siap, hadiah semacam itu akan benar-benar bermanfaat bagi semua orang. Xin Mei dan Zheng kemudian berpamitan kepada Lu Wei untuk kembali ke kediaman Xin Xie. Di saat mereka pergi, Cuing kembali dari Gunung Fangwei dengan kabar pahit. Ia gagal menemukan artefak legendaris untuk pemurnian darah. Namun Lu Wei tetap tenang. Ia mengungkapkan telah menemukan metode lain menggunakan artefak terkutuk bernama Panjibiri. Artefak ini diciptakan oleh Master Sanju di Beixiang yang memurnikannya di kolam darah selama 81 hari hingga darah pembuatnya sendiri terkuras habis. Lu pun teringat pernah melihat benda keji ini digunakan oleh kultivator sesat Tuan Kui di ibu kota, sehingga ia menduga panji itu kini jatuh ke tangan Zhou Yingying dari sekte King Hong. Kemudian Lu bersiap berangkat ke Beixiang, namun ia melarang Cuing ikut. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Lu, jiwa mereka pun terhubung. Karena kondisi fisik Lu yang melemah akibat proses pembaruan tulang, Cuing pun menjadi terlalu rapuh untuk mempertahankan wujud manusianya. Lu meyakinkannya bahwa di kuil Liubo, Beixiang, ada seorang master yang telah mencapai tahap penyempurnaan agung yang bisa membantunya. Meskipun Su Tai telah tiada, lembah Chongling tetap dipenuhi pasien. Di aula Suen, para pasien justru bergosip sinis bertanya-tanya apakah Su mati karena marah, bunuh diri, atau sekedar usia tua. Meskipun mereka mengejek kegagalan pil keabadian, namun mereka tetap bergantung pada murid-murid lembah untuk mengobati penyakit harian mereka. Di tengah hiruk pikuk ini, Xin Mei dan Zheng bersiap pergi, namun langkah mereka dihentikan oleh Bai Zongying. Bai Zongying memberikan teka-teki tentang seorang wanita yang membersihkan nama suaminya dengan kekerasan, memancing Xin Mei untuk memikirkan masa lalunya sendiri. Ia menduga hilangnya ingatan Xin Mei adalah akibat dari teknik khusus dan menyarankannya mencari kebenaran di Kabupaten Wei. Sebelum berpisah, Bai mengundang Xin Mei mampir ke Gunung Tianyuan jika suatu saat ia lewat. Di tempat lain, Liu Yunsu terbangun dan mendapati Li Si masih hidup. Ternyata Su Tai memalsukan kematian Li Si dengan makam kosong dan menyembunyikannya di ruang bawah tanah untuk mengobati lukanya. Di gurun yang ganas, Mei Sanjun, tuan pedang berkarat, harus menelan harga dirinya dengan bekerja sebagai kuli angkut yang dipimpin oleh Tang Yao. Setelah dipecat dari tugas sebelumnya, ia kini terpaksa melindungi sebuah peti mati demi ongkos perjalanan. Bahkan ia terus diganggu oleh An, siluman kelinci yang ia temui di Kabupaten Wei yang memohon untuk dijadikan murid. 说不定有一日你就会答应了。走吧，走吧，师傅。大师兄回来了，是大师兄回来了。司马师兄，跟随我来吧。阴阳推儿回来了。 Di aliran Tianyuan, Bai Zongying berhadapan dengan ketua sekte yang mengkritik ketidakadilan distribusi rencana Gyeokgongsan.
karena warga biasalah yang diperas melalui pajak dan tenaga untuk membuat pil abadi. Namun hanya sekte besar dan keluarga kekaisaran yang menikmati hasilnya. Kedua sekte menangkis dengan filosofi tajam. Pil dan senjata tidak mengenal benar atau salah, melainkan tergantung siapa yang memakainya. Ia menegaskan bahwa pengorbanan rakyat setimpal dengan perlindungan yang diberikan sekte abadi dari serangan siluman dan meminta Bai untuk fokus memperkuat diri agar bisa melindungi yang lemah. 废话， 真的，我真的亲眼看到。 Di Gunung Lingji, sebuah ancaman baru terungkap. Perkumpulan Wushuang, sebuah sekte sesat yang terdiri dari manusia tanpa akar spiritual, telah mencuri kitab-kitab sihir dari sekte abadi untuk melawan pemerintah dan para kultivator. Kelompok ini telah melarikan diri ke Baixiang dengan tujuan mencuri kitab sihir penyesat hati di Gedung Buku Sihi, Kota Phoenix. Kakak seperguruan Jiangqi dan Sima Randeng diutus untuk memburu dan membunuh mereka. Sedangkan di sisi lain, Tuan Muda Lin An yang sedang dihukum nekat menyelinap keluar untuk membuktikan kemampuannya. 是， 师妹，那我就偷偷溜出去。 别到时候又临阵脱逃了。觉不觉得那个棺材有问题啊？ Sementara teka-teki peti mati yang dibawa Mei Sanjun akhirnya terpecahkan. Di saat peti itu dibuka, muncullah Lu Huai. Lu menjelaskan bahwa ia berbaring di dalam peti untuk memulihkan luka-lukanya. 别反抗，别叫。 好， 你会画像吗？这就要问这位陆前辈了。 Di penginapan aman, Xin Mei mencoba menggali informasi dari Lin Yang mengenai sosok pria misterius yang telah menyelamatkannya. Lin Yang tidak mengetahui banyak hal, namun ia memastikan bahwa pria bermarga Lu tersebut merawat Xin Mei dengan penuh kasih sayang siang dan malam saat ia dalam keadaan terluka parah. Fakta ini semakin meyakinkan Xin Mei bahwa pria itu tidak memiliki niat jahat, melainkan adalah pelindung sejatinya. 他一定是暗中给我做了什么手。 Dengan petunjuk yang semakin jelas, Xin Mei dan adik seperguruannya bersiap menyusul ke Baixiang. Setelah membeli peta dari warga desa setempat, mereka menimbang 3 pilihan jalur, menolak jalur selatan yang memutar jauh dan jalur utara yang berpasir dan sulit dilalui, sehingga mereka akhirnya sepakat memilih jalur barat. Meskipun lebih panjang dari jalur utara, jalur ini memotong jalan utama dan jauh lebih aman untuk dilalui, menandai dimulainya perjalanan panjang mereka menuju takdir di Baixiang. 日日夜夜在教主的身侧。文音法王要是想学， Di markas utama aliran King Hong, aura ketegangan menyelimuti ruang rapat. Sang ketua aliran memanggil para raja sihir termasuk Wen Yin, Nian Kong, dan Tiling. Setelah hancurnya altar Bisui dan tewasnya Hewabu akibat sihir penurut, Sun Mu Chiangang dengan penuh amarah mengajukan diri untuk memburu kultivator misterius yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut. Namun ketua aliran memiliki rencana yang jauh lebih besar. Alih-alih hanya berfokus pada balas dendam, yang memerintahkan pasukannya bersiap menuju kota Sutuo untuk mengambil uang tebusan dari pihak dataran tengah, bersiap meninggalkan tanah Baixiang yang mengering ini. 可得做好准备，以后也不在这待了。回去的时候，一出这荒。 Di tengah lautan pasir yang terik, Mei Sanjun tak henti-hentinya menggerutu. Ia merindukan iga babi saus kecap dan sepatu bot baru. Sementara ia harus terus menarik peti mati berisi Lu Huai. Seorang laki tua di rombongan itu mulai menyanyikan lagu perahu, mengisahkan legenda kapal terbang raksasa di tengah gurun yang bisa menampung ratusan orang. Belum usai keheranan Mei Sanjun, suara gemuruh pun mendekat. Rombongan perampok berkuda menyerap mereka dari balik bukit pasir. Karena kalah jumlah, para kuli dari dataran tengah lari kocar-kacir, dan Mei Sanjun pun memilih kabur meninggalkan peti mati tersebut. 那不就是请我来保护你们的吗？
Di sudut lain Beixiang, Xin Mei dan Zheng berpapasan dengan seorang pria misterius yang mengaku sebagai peramal. Menatap mata dan tulang alis Xin Mei, ia membaca bahwa Xin Mei sedang merindukan seseorang. Namun ternyata mereka telah dijebak sehingga barang-barang berharganya dicuri olehnya. 姑娘有红鸾星庇佑，师姐，糟了，我们被骗了。 时常还会听到女子的哭，最擅长的就是唰唰唰唰。她是黑风山撑得起，人畜无害，人畜无害。 Kembali ke Mei Sanjun, ia akhirnya tiba di sebuah penginapan kecil dengan peti matinya, membuat sang pemilik penginapan kesal karena dianggap membawa sial. Peti itu terpaksa dipindahkan ke halaman belakang. 热水好了， Di dalam penginapan, salah satu kenalan mereka sekarat akibat sengatan kalajengking beracun. Nah, di lengannya sudah disegel, namun nyawanya hanya bisa diselamatkan oleh rumput Xianglong yang tumbuh di bawah tebing batu gurun. Mei Sanjun, meski awalnya menolak, akhirnya bersedia pergi mencari obat tersebut demi menyelamatkan nyawa temannya. 哎呦，客官，你这是要吃远？呸！穷鬼！这贵了。 Belum sempat keadaan tenang, rombongan kultivator kuat dari aliran King Hong tiba di penginapan. Dengan arogansi penguasa, mereka menyuap pemilik penginapan dan memaksa rombongan Mei Sanjun yang menempati kamar utama di lantai atas untuk pindah ke lantai bawah. Meski sempat terjadi penolakan akibat ada rekan mereka yang terluka parah, uang perak kompensasi yang dilemparkan pada akhirnya memaksa mereka mengalah, menunjukkan kerasnya hierarki kasta di dunia persilatan. 为商量一下，玩的花让他们想去吧。不，准备好了，就在1楼。哎，这些银子你拿好啊。 Sementara itu, di sebuah kedai makan mie, Xin Mei dan adik seperguruannya kembali tak sengaja satu meja dengan 3 pria penipu tersebut yang rupanya membiarkan mereka hidup meski telah merampok perak mereka. Ketiga pria ini ternyata sedang diburu secara besar-besaran oleh aliran Tianyuan, Gunung Lingqi, dan Gua Riue. 没动杀心， Mereka dituduh sebagai anggota sekte sesat perkumpulan Wusuang yang mencuri kitab rahasia dan menyebarkan ajaran menyimpang untuk melawan pemerintah. 距离须陀城还有20里路。姑娘，快点！主人三面圣造是。 还不老实？哎，老师，倒是你们3个普通人，书拿！可是没有时间。 不管你们到底有什么恩怨，以后 Terjebak dalam pelarian bersama para penipu tersebut, Xin Mei dan rombongannya melarikan diri ke tengah gurun pasir hingga menemukan perahu terbang raksasa yang terbuat dari kayu jati negara Piao berusia ribuan tahun. 仙子勿怪，也不是从别的地方运过来，莫说是造出会飞的楼种。那是仙家传说中的宝物。请2位仙子勿怪。 Di sebuah tempat yang jauh dan kelam, tepatnya di Gua Qianyan, Aula Hundeng, terdengar suara seruan para murid yang bersujud menyambut keluarnya sang master dari pertapanya. Xia Xuanzi akhirnya keluar dari pertapaan panjangnya di Gua Qianlu, namun ia disambut dengan kabar duka tentang kematian putranya. Menggunakan kekuatan batin yang mengerikan, ia menembus tabir masa lalu dan melihat sosok Xin Mei sebagai dalangnya. 我要去见。 Dengan mengetahui bahwa Xin Mei telah tiba di Beixiang, Xia Xuanzi melepaskan seekor gagak hitam sebagai pengintai dan bersiap untuk turun tangan sendiri demi menuntaskan balas dendam. Dalam perjalanan menuju Beixiang, Tai Siqian mencoba mencuri hati Xin Mei dan Zheng dengan menawarkan sebuah kantong tidur khusus. Di momen ini terungkap sisi gelap dunia persilatan, bahwa penemuan-penemuan praktisi manusia seringkali ditekan oleh sekte-sekte abadi. Mereka melarang warga sipil menjual inovasi apapun agar tetap bergantung pada kekuatan sekte. 而且
未经大将师许可，千蝶正是诸将师的。 Diskusi berlanjut ke kitab Qiandie. Tai Shiqian mengklaim bahwa teknik penempaan dalam kitab tersebut adalah milik leluhurnya Zhu Qiandie yang dicuri oleh leluhur sekte bernama Lin Ye. 灵米也是灵气的一大种子埋在土里。娘，都会乖乖的。娘。 Di penginapan Yunhan, Zhou Yingying mendekati Lu Huai setelah menyaksikan kekuatannya yang sangat luar biasa. Ia mengungkapkan rahasia bahwa ia tahu Lula yang membantai cabang Bisui demi membalaskan dendam seorang kultivator wanita. 怕啦。 Bukannya melapor, Zhou Yingying justru menawarkan kesepakatan. Ia akan tutup mulut jika Lu Huai bersedia membunuh si raksasa Wen Yin Fajra. Lu Huai pun setuju, namun dengan syarat Zhou Yingying harus menemukan Panji Biri sebagai gantinya. 你还等得起来？以后不再找你的麻烦。 我用50两换你的上法。 Pertemuan mereka terganggu oleh kedatangan Lin Muhan, tuan muda dari Gunung Lingji. Ketegangan sempat memuncak karena urusan kamar, namun Zhou Yingying mengalah demi menjaga situasi. 没有，四处流浪，哪有什么家？ Sementara itu, kembali ke jantung Baishi yang memicu trauma mendalam bagi Seng. Ia teringat masa kecilnya di saat dibuang oleh ibunya karena dianggap monster dan penderitaan di saat diracuni oleh ular Baihua. 你可要撑住啊，不能死！看不到，阿生，你可要快点。分头搜。 Di sisi lain, Lin Muhan menemui rekannya, Lu Huai. Ia membagikan misinya untuk memusnahkan perkumpulan Wushuang, kelompok kultivator iblis yang telah menjarah arsip sektenya. Menyadari bahayanya berurusan dengan konflik sekte, Tai Shiqian dan kawan-kawannya memilih untuk menyelinap pergi. 仙门，仙门。不影响二位叙旧。挺重啊，需要我帮什么忙？你怎么和这个妖女搞到一块儿了？没什么。 那坐上那个位置，它能简单吗？ Di tengah kota, penampilan Xia Xuanzi yang tampak sangat muda hampir membuatnya diculik oleh komplotan pedagang manusia. Jin Lun, seorang praktisi jalan tanpa perasaan, mengintervensi untuk menyelamatkan para penculik tersebut dari kematian insan, meski mereka tetap tidak tahu terima kasih. 探行前路，顺以为尚未有缘分入得那扇法。 Xia Xuanzi dan Jin Lun kemudian terlibat dalam debat filosofis. Xia Xuanzi mengejek keinginan Jin Lun untuk melindungi nyawa sebagai hal yang naif. Ia memperingatkan bahwa emosi yang masih tersisa dalam diri Jin Lun justru akan menjadi bumerang bagi kultivasi batinnya. 而弱者卑微求存，反正幼稚，会害人害己，细挂凡尘，却连区区几条人命。倒是我高看你了。 我行的道与你的不同。 Setelah mereka berpisah, Xia Xuanzi menunjukkan kekejamannya yang asli. Ia melacak para pedagang manusia tadi dan membantai mereka tanpa ampun. Tai Shiqian mencoba mencari dana di kota melalui permainan undian kuda. Meski terlihat sah, masa yang kalah mulai curiga dan menuduh mereka menipu. Trio pengrajin ini terpaksa melarikan diri dari kejaran penjaga di bawah pengawasan Xin Mei dan Seng. 看一看中马，还是要兑现银子，大贵之人，恭喜发。多谢多谢多谢。活了，哪儿敢啊！就是这几个骗子。不必节外生枝，走。他上次帮我搬货呢，碧水潭去。 Tak lama kemudian, Xin Mei dan Seng menyelamatkan seorang pemimpin karavan dari penjara bawah tanah cabang Bisui.
Dari pria inilah, Xin Mei mengetahui kebenaran yang menggetarkan hati. Lu Huai telah menempuh ribuan mil ke bait siang khusus untuk membunuh Hewabu, pria yang telah menjatuhkan sihir penurut pada Xin Mei. Sadar bahwa Lu Huai meninggalkan sisinya hanya demi menyelamatkan nyawanya, tekad Xin Mei untuk menemukannya semakin membara. 突然好大，哎，盐水树 Di penginapan, kelompok ini merawat Chang Yuan yang kondisinya kritis akibat racun kalajengking. Beruntung, Mei Sanjun dan Lu Zhangying kembali membawa rumput penakluk naga tepat pada waktunya. 我一起。 Demi mencari lokasi Lu Huai, Xin Mei meminta Tai Siqin menggunakan teknik proyeksi roh karena tidak memiliki tanda pribadi milik Lu sebagai pemandu. Tai Siqin harus melakukan ritual persembahan langit yang rumit untuk memperkuat kekuatannya. 但是我使用此术法，始终找到对方的神，穿过这道门，进入对方的施展传神，轻而易举。街边的小贩，路上的行消耗太大，你承受。我也不知道他在哪。 Di saat ritual dimulai, Xin Mei memusatkan seluruh sukmanya memasuki lautan kesadaran pribadinya untuk mencari gerbang yang akan menghubungkan jiwanya dengan Lu Huai. 阴阳顺逆，24为，还请仙子谨记。 Di bawah pengawasan ketat Tai Siqin, Xin Mei menjelajahi lautan kesadarannya. Tai memperingatkan bahwa terlalu lama berada di sana bisa merusak sukmanya. Namun tepat sebelum Xin Mei menyerah, tanda kutukan darah di dadanya bercahaya, menjadikan kompas yang menuntunnya menembus kegelapan. Di tempat lain, Lu Huai baru saja selesai mengobati Chang Yuan. Meski nyawa pria itu selamat, ia butuh waktu berhari-hari untuk pulih sepenuhnya. 你们在怕什么？在说什么呀？仙子， Tiba-tiba suara Xin Mei bergema di pikiran Lu Huai. Tanpa ragu, Lu langsung bermeditasi untuk menemui Xin Mei di alam spiritual. Di sana, Xin Mei mengungkapkan bahwa ia menggunakan teknik proyeksi roh mengikuti benang darah dari perjanjian mereka. 起初也很难分辨， 找我做什么？ 难道你不知道？ Di saat Xin Mei memanggilnya dengan nama Lu Huai, Lu Huai akhirnya mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Lu adalah seorang blasteran antara kaum Zhang Hui dan manusia, dan karena garis keturunannya, ia menderita kutukan 5 kekurangan. Untuk menjadi manusia seutuhnya, ia harus melewati 5 cobaan maut, yaitu mengganti kulit, daging, tulang, darah, dan jantungnya. Perjanjian darah dengan Xin Mei sebenarnya adalah tali nyawa agar ia tetap terhubung dengan kehidupan selama proses yang menyiksa itu. Namun Lu tetap bungkam di saat ditanya mengapa ia rela menerima hukuman mati 1000 sayatan di masa lalu. 不对劲。 Ketegangan memuncak di dunia nyata. Lin Mohan semakin curiga bahwa kelompok Lu adalah anggota perkumpulan Wushuang yang telah merampok sektenya. Di saat badai pasir hitam menerjang, Raja Dharma Wen Yin muncul dan menggunakan teknik lonceng emas untuk menyegel penginapan. 还敢留在北乡？ Lu Huai terpaksa bertarung dengan kekuatan luar biasa. Ia menghancurkan resonansi lonceng yang menyiksa dan mematahkan ilusi Wen Yin. 有点手段。阿生， Namun ancaman lebih besar mengintai di luar. Xia Xuanzi telah melacak Xin Mei menggunakan gagak hitamnya. Di dalam penginapan, Lu Huai memerintahkan Mei Sanjun untuk mengevakuasi orang-orang. Namun Lin Mohan justru menghalangi jalan karena ingin membawa mereka ke pengadilan. Wen Yin dan Lin Mohan bersatu menyerang Lu, namun kekuatan Lu tetap tak tertandingi. 法王这么厉害。 《
放过！阁下与我有何仇怨？人是我生。 Di saat merasakan Xin Mei dalam bahaya maut menghadapi Xia Xuanzi, Lu Huai melakukan langkah beresiko. Ia menggunakan proyeksi roh untuk merasuki tubuh Xin Mei. Meski raga Xin Mei hanya berada di tahap bawah, Lu memanfaatkan sifat Xin Mei sebagai benih suci untuk mengeluarkan kekuatan dahsyatnya yang melampaui logika hingga akhirnya berhasil menumbangkan Xia Xuanzi. 你是何人？ Kembali ke penginapan, Lu Huai yang telah kembali ke tubuhnya memukul mundur Wen Yin untuk terakhir kalinya. Di saat kritis, Zhuo Yingying secara mengejutkan menikam Wen Yin hingga tewas. Demi menutupi jejaknya, Zhuo Yingying membantai anggota aliran King Hong yang tersisa dan memfitnah Lin Muhan sebagai pembunuh Wen Yin saat melapor kepada pemimpinnya Fu Tian. 见过畜牧金刚。 拜见教主。 Setelah badai reda, Lu Huai membawa Lin Muhan untuk bertemu Xin Mei di tepi danau. Di sana, Xin Mei menguji Lu dengan sebutir permen asam Jawa khas Bei Xiang. Di saat Lu berbohong dan mengatakan permen itu terasa manis asam, Xin Mei tahu rahasia terdalamnya. Sebagai kaum Zhanghui, semua makanan terasa seperti bangkai yang busuk bagi Lu, kecuali minuman keras yang pedas. Mereka juga buta warna. Itulah alasan mengapa semua lukisan Lu hanya berwarna hitam dan putih. 干嘛呢？莫名其妙。你是战鬼人，都说战鬼人吃任何东西，那是因为战鬼人根本就瞧不。血肉愈合极快，是怕我察觉你的身份。若不是仙门和有狐族联，当年24仙门联，你说我要怎么做？ Xin Mei mengungkit sejarah kelam kaum Zhanghu yang telah membantai saudara-saudaranya dan hampir memusnahkan sekte abadi. Dengan tangan bergetar, ia menodongkan pedang ke leher Lu. Namun bayangan tentang bagaimana Lu berulang kali mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya membuat Xin Mei tak mampu mengayunkan senjatanya. Di saat Lu Huai itu melangkah pergi, Xin Mei tenggelam dalam isak tangis dan konflik batin yang menyiksa. Di tempat lain, A Seng memilih jalan sendiri. Ia meninggalkan surat perpisahan untuk Xin Mei di penginapan dan pergi ke pegunungan. Namun ketenangan yang ia cari justru dihantui mimpi buruk tentang rekan-rekan seperguruannya yang dimangsa secara keji oleh kaum Zhanghui. Peristirahatan A Seng terganggu oleh kehadiran Jiang Ji dan Nanggong Guhong dari Gunung Lingji. Sekelompok murid datang memohon bantuan Jiang Ji karena pemimpin muda mereka, Lin Muhan, disandra oleh pria dari lembah Chongling. Namun Jiang Ji menolak dengan dingin. Baginya, penangkapan Lin Muhan adalah bukti inkompetensi pria itu sendiri. Misinya hanya satu, memburu perkumpulan Wushuang di kota Phoenix. Tak lama kemudian, keberadaan A Seng yang tersembunyi terhendus dan Jiang Ji segera melakukan pengejaran mematikan. Di Bei Xiang, Lu Huai masih menyandra Lin Muhan sebagai jaminan keamanan rekan-rekannya. Namun di saat mereka berhenti untuk makan, kondisi Lu tiba-tiba merosot tajam. 是你抓我来的，现在要赶我？陆兄，这个你必须得查。哎，人呢？ Serangan kali ini jauh lebih hebat. Lu Huai limbung di jalanan, dihantui bayangan ibunya yang membisikkan hasrat gelap untuk memangsa darah manusia. Lu bertarung melawan nuraninya sendiri hingga Cuing datang dan memukulnya hingga pingsan untuk menghentikan kegilaan tersebut. Sementara itu, Jiang Ji berhasil menyudutkan A Seng. Meski A Seng melawan dengan sengit, ia bukan tandingan Jiang Ji yang telah mencapai tahap Jin dan intimas. Di saat mencoba melarikan diri, sebuah pedang menembus dada A Seng. Jiang Ji membiarkannya mati di tengah gurun.
让你死得痛快。好。还差点和白宗英的人动了手。老板这边请。来。 Yakin tak ada yang bisa selamat dari luka seperti itu. Namun Jin Lun yang baru tiba merasa sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Ia tidak menyerah dan terus menyisir gurun hingga akhirnya menemukan tubuh Aseng yang sekarat di antara gundukan pasir. Di keesokan harinya, Lu Huai sadar kembali sembari memikirkan ancaman balas dendam dari Xia Xuanzi. Mereka menemui seorang penjudi bernama Sa Sansing. Sa mengungkapkan sebuah rahasia besar bahwa bertahun-tahun yang lalu seorang kultivator tampan dengan tai lalat merah di antara alisnya membayar seorang wanita untuk melahirkan seorang putra baginya. Ibu bayi itu tewas di saat melahirkan. Namun sahabatnya, seorang penari bernama Yao Niang mungkin memegang kunci kebenarannya. 穿着打扮不像是中原人。什么事儿？就与我那相好的有关。就大着肚子回来了。回来的时候，他当时跟我说过，那修者的没，他肚子挺得很。孩子在什么地方？姚娘？哎，你别误会。 Pencarian mereka berlanjut ke restoran Tian Siang, namun situasi di sana sangat kacau. Xin Mei yang sebelumnya pingsan di luar kota dibawa ke sana oleh sang pemilik Nyonya Wu. Setelah sadar dan melumpuhkan penjaganya, Xin Mei tak sengaja bertemu dengan Yao Niang asli yang tengah kawin lari. Demi menyembunyikan identitas, Xin Mei memakai topeng. Namun ia justru salah dikenali oleh staf restoran sebagai Yao Niang. Lu Huai dan Cuing tiba di sana tanpa memahami tradisi tempat tersebut. Mereka malah menghabiskan banyak uang untuk seorang penari bernama Yun Niang. Dengan melihat Lu Huai memberikan banyak uang kepada wanita lain, rasa cemburu membakar hati Xin Mei. Masih dengan topeng yang menutupi wajahnya, ia duduk bersama mereka untuk minum. Namun di saat pertunjukan utama dimulai, Xin Mei dipaksa naik ke panggung untuk membawakan tarian Luan Sue. 公子怕不是连姑娘的手。你怎么不早说呀？ Meskipun wajahnya tersembunyi di balik topeng, saat gerakan tarian dimulai, Cuing dan Lu Huai langsung terpakau. Gerakan tubuh dan keagungan yang sangat mereka kenal itu segera menyingkap rahasia. Sang penari misterius itu tak lain adalah Xin Mei. Dalam keheningan malam, Xin Mei mengfrontasi Lu Huai mengenai jati dirinya sebagai kaum Zhanghui. Ia mempertanyakan apakah ada kaum Zhanghui yang benar-benar bisa menjadi baik. Lu menjelaskan bahwa ia dibesarkan di tengah umat manusia dan tidak pernah terlibat dalam perang di masa lalu. 不是坏人吗？我不是坏人。陆千桥，须陀城青红教碧水分坛。 Di saat kondisi fisik Lu Huai semakin melemah, rekannya Cuing juga merasakan kekuatannya memudar. Cuing bersiap untuk melakukan meditasi tertutup guna memulihkan diri, sembari memperingatkan Lu untuk menghindari konflik. Berdasarkan informasi dari Sa Sansing, Lu mengidentifikasi 3 lokasi potensial di barat kota Phoenix, kota Wusuang, lereng Baibu, dan Gua Qianyan. Di sana, Lu berniat melacak seorang kultivator muda tingkat hampa yang tangguh dan melenyapkannya sebelum orang itu menjelajahi proses pertukaran darah, suatu ritual yang akan menurunkan tingkat kultivasi target untuk sementara. Meskipun beresiko, Xin Mei bersikeras untuk ikut karena merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. 所以我没拒绝你的帮忙。你的记忆是楚英消除的，一些问题，找了一个合适的地方。
Sementara itu, masyarakat Wushuang sedang dilanda kekacauan. Pemimpin mereka, Tang Yao, murka setelah mengetahui bahwa An, si roh kelinci, menjual lukisan berharga karya Master Wu Bukuan demi membiayai pengobatan anggota mereka. Lukisan berjudul Sepasang Angsa Liar itu seharusnya menjadi kunci untuk memasuki perpustakaan sihir di kota Phoenix. 新姑娘， Misi mereka adalah menyalin sihir rahasia tiada tanding, sebuah kumpulan pengetahuan dan kerajinan manusia yang telah ditekan oleh sekte-sekte abadi selama berabad-abad. Perpustakaan itu hanya buka selama 10 hari setiap 5 tahun sekali, tanpa lukisan tersebut sebagai alat tukar. Upaya mereka membawa kembali kebijaksanaan leluhur ke dataran tengah terancam gagal. 谋求一条新的主，便会拥有比肩神灵庇佑百姓。 Di sana Lu Wei dan Xin Mei akhirnya bertemu dengan anggota masyarakat Wushuang. Setelah mendengar masalah mereka, Lu mengaku memiliki beberapa karya Wu Bukuan dan berjanji akan menyerahkannya esok hari. 飞天遁地，过上另外一带回中原，无双秘录之中，无处可寻，唯有不让带纸笔。要想看到书库的书啊，再不进去就来不及。孰是孰非，不是光靠嘴进到那座书库。水墨画横贯当代，那也是千金难求。公子此言当真，是有名有姓有时间的。世家自有分晓。 Di saat Lu mulai melukis dengan keahlian yang luar biasa, Xin Mei menyadari kebenaran yang mengejutkan bahwa Wu Bukuan hanyalah salah satu identitas masa lalu Lu Wei. Di lokasi lain, Jin Lun berhasil menyelamatkan Aseng dan merawatnya di sebuah goa. Di saat Aseng terbangun, Jin Lun menawarkan diri untuk mengobati luka di bahunya. Meski berusaha menjaga jarak, namun kedekatan fisik di saat proses penyembuhan membuat hati Jin Lun goyah. Demi tetap setia pada jalannya, jalan tanpa perasaan, ia merapalkan mantra pembersih hati tanpa batas untuk menekan emosinya. 现在咱不说下去了。这是天阴山的无量，是天阴山的法宝吗？你是9月初9的生辰，安稳的过好这一生。 Di saat fajar tiba, Aseng menyadari bahwa mereka berada di Goa Qianyan, tempat yang memicu ketakutan mendalam yang tak terucap dalam dirinya. Di keesokan paginya, Lu Wei menyerahkan lukisan-lukisan tersebut kepada masyarakat Wushuang. Meski awalnya sempat ragu karena Master Wu Bukuan dikenal hanya menggunakan tinta hitam tebal tanpa warna, mereka akhirnya tuntas diyakinkan oleh kualitas karya yang luar biasa itu. Lu menolak pembayaran apapun, menghibahkan lukisan-lukisan itu demi menjaga warisan pengetahuan umat manusia. Terpukau oleh kemurahan hatinya, anggota masyarakat Wushuang bersikeras menjamu Lu Wei makan sebagai tanda terima kasih. Kelompok itu pun berkumpul menikmati pesta, termasuk hidangan ayam asap Li yang terkenal dari kota Phoenix. Namun suasana hangat itu perlahan berubah menjadi sesi berbagi duka. Seorang pria bertopeng yang merupakan mantan prajurit mengungkapkan kebenciannya pada sekte abadi. Ia adalah satu-satunya penyintas dari tim yang dikirim untuk membersihkan lembah Dahuang setelah kegagalan eksperimen sekte api suci yang menyebabkan keruntuhan tanah. Dengan tubuh penuh luka parah, ia kini mencari pedang yang bisa menembus jantung para petinggi sekte yang ia salahkan atas kematian saudara-saudaranya. 可你们忘了，可如今平安。 Kesabaran Xin Mei akhirnya habis. Ia berargumen bahwa meski sekte tidak sempurna, merekalah yang menumpahkan darah dalam pertempuran Pinghu demi menyelamatkan umat manusia. Ia mengingatkan mereka bahwa Master Yun Tuzi dari sekte api suci telah mengorbankan hampir seluruh muridnya demi melindungi Suzhou. Merasa frustasi karena pengorbanan sekte dilupakan begitu saja, Xin Mei menggebrak meja dan pergi dari sana. 立场不同，自然少不了坏的问题。
Sambil berjalan, Lu Huai mengungkapkan jati dirinya. Ia adalah anak dari ibu seorang iblis perang dan ayah seorang manusia. Ibunya meninggalkan kaumnya demi cinta, namun kemudian mendapati bahwa sang ayah adalah mata-mata manusia yang mengumpulkan intelijen. Dalam amarahnya, sang ibu membunuh ayahnya dan meninggalkan bayi Lu Huai di tengah kobaran api. 已经是登峰造极了。像一个凡人一样，好好的。如果真的有那一天，让我用缤纷礼物为红尘换，让金钱刀，让世界冷暖。 Keajaiban pun terjadi di saat badai hujan tiba-tiba memadamkan api. Ia kemudian ditemukan oleh masternya, Duan Xianyin, di kuil Liubo. Selama berabad-abad, ia telah menjalani banyak kehidupan termasuk sebagai seniman wubukuan. Namun keinginannya untuk menjadi manusia hanya semakin kuat. 别动！ 什么地方？ Di sisi lain, di dalam api penyucian Gua 10.000 Iblis, Aseng berbicara dengan Jinlun tentang masa lalunya yang traumatis. Ia menggambarkan kekejaman Xia Xuanzi yang meski berwajah muda, memiliki hati yang busuk, namun memiliki hati yang busuk, terobsesi dengan ramalan Tausis gila yang menyatakan salah satu keturunannya akan menjadi dewa. Xia Xuanzi menghamili banyak wanita, membuang para ibu, dan mengendalikan putra-putranya dengan kutukan Tongxin, sihir yang memaksa mereka berbagi rasa sakit dan mematuhi perintahnya secara mutlak. 能够窥晓天机，又何时能成神？那日我神游太虚之时，会成神，继母留子。他把我们的命与蛊虫相连，又让你留有一口气子，都活成了他的模样。我从前怕的。 Kedamaian di kota Phoenix seketika hancur dengan kedatangan putra-putra Xia Xuanzi dipimpin oleh Xingye yang memainkan seruling dan si mata satu Lau Kuezi. Saudara-saudara itu mengepung Lu Huai dan Xin Mei. Dengan melihat Xin Mei dalam bahaya, Lu Huai mencoba mengintervensi, namun dia sempat terjerat oleh kail besi lawan. Setelah Lu Huai berhasil mengalahkan musuh di kursi roda, ia bergegas mencari Xin Mei, namun ia justru menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan bahwa putra-putra Xia Xuanzi tewas secara misterius satu persatu. 刺穿这个。 Lu Huai membawa Xin Mei yang terluka kembali ke kota dan menyembuhkannya dengan memberikan darahnya sendiri. Xia Xuanzi kembali dan mendapati kotak-kotak serangga Gu miliknya telah dicuri. Lampu kehidupan semua putranya telah padam kecuali milik putrinya, yaitu Aseng. Ternyata Seng telah memasang jebakan, menyergap Xia Xuanzi dan menggiringnya menuju tebing Wusui. Sadar tidak bisa mengalahkan Master tahap hampa sendirian, Seng bekerja sama dengan Jinlun. Ia berniat menjatuhkan ayahnya ke jurang berisi serangga beracun yang sangat dalam, tempat di mana kultivator terkuat sekalipun tidak akan selamat. Seng mengungkapkan kebencian mendalamnya. Ia merasa Xia Xuanzi hanya menjadikan anak-anaknya sebagai batu loncatan demi kenaikan tingkat. Terinspirasi dari legenda Neza, ia bertekad memutuskan ikatan darah melalui kematian sang ayah. 被同心咒伤到的滋味如何？
Seng kemudian diam-diam telah menanamkan kutukan penyatuan pada ayahnya. Di tepi tebing, ia melukai dirinya sendiri agar Xia Xuanxi lumpuh karena rasa sakit yang sama. Hal ini memberi celah bagi Jinlun untuk menyerang dengan gelang emas penekan iblis dari Gunung Tianyin. Meskipun Xia Xuanxi berhasil mematahkan kutukan dengan mencabut paksa serangga dari tubuhnya, namun Jinlun berhasil menghantamnya ke arah jurang. Di saat terakhir, Xia Xuanxi menggunakan tali air untuk menjerat Jinlun. Menyeretnya ikut jatuh bersama. Seng berhasil menangkap tangan Jinlun. Akan tetapi karena berat tubuh Xia Xuanxi yang berpegangan di bawahnya, pegangan Seng pun terlepas hingga keduanya lenyap ditelan ke dalam tebing Wushui. Di tempat lain, masyarakat Wushuang bersiap menghadapi pembukaan perpustakaan sihir. Tai Siqian mengumpulkan para anggota dan membagikan pil kebangkitan pikiran dari lembah Chongling untuk menajamkan intelek mereka secara instan demi menghafal catatan rahasia Wushuang. Ia memperingatkan agar tidak mengkonsumsi lebih dari 3 pil karena beban fisiknya bisa mematikan. 我还可以多背3卷。好，没问题，相信我。好，算学，虫灵谷的醒神丸再多，身体就是。你拿那么多干什么？诸位， Setelah 5 hari tak sadarkan diri, Xin Mei akhirnya terbangun. Lu Wei menjelaskan bahwa putra-putra Xia Xuanxi mati karena seseorang telah menghancurkan Gu, pengikat nyawa mereka. Cobaan bersama ini membuat hubungan keduanya semakin erat. Xin Mei mulai memanggilnya dengan sebutan akrab Qian Qiao, bukan lagi senior. Mengetahui lukisan pemberiannya hancur di saat bertarung, Lu Wei membuatkan lukisan pemandangan baru untuknya. Mereka kini menetap sementara di rumah sahabat Lu, Sasan Xiang, yang menyambut mereka layaknya keluarga sendiri. 我应该怎么称呼你啊？ Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.